Malam hari seperti inilah waktu yang tepat untuk bercengkerama dengan keluarga. Tak ada televisi ataupun radio sebagai penawar letih setelah bekerja seharian. Sekedar berbincang dan minum teh bersama keluarga adalah aktivitas pengusir lelah. Bagi warga dusun ini, halaman rumah merupakan ladang rupiah. Tumbuhan tembakau inilah yang memenuhi tiap-tiap halaman rumah sebagian besar penduduk. Jika orderan sudah datang, mereka pun memanen, kemudian daun dirangkai dengan tali bambu dan dijemur hingga kering kecoklatan. Proses berikutnya, daun tembakau dipisahkan dari tulangnya, baru setelah itu dipotong. Tembakau-tembakau inilah yang nantinya akan dijual ke dusun seberang dan menjadi salah satu hasil bumi yang menghidupi warga Girpasang. Meskipun begitu, cuaca yang tak menentu turut mempengaruhi hasil panen tembakau-tembakau ini. Tak jarang pula mereka gagal panen. Di sisi lain, datangnya hujan yang tepat di musimnya menjadi berkah yang tak pernah disia-siakan. Jika di tempat lain, air hujan dibiarkan begitu saja mengalir entah kemana, namun tidak dengan warga dusun ini. Air hujan ditampung dalam tempat yang besar, kemudian tampungan air hujan inilah yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci. Cahayamu berbinar mewarnai sentuhan, menghangatkan jiwa berbayar. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang menjadi dasar bagi setiap insan untuk menjalani hidupnya di tengah zaman yang terus mengalami kemajuan, ternyata juga dimiliki oleh warga dusun ini. Meskipun jarak sekolah dasar cukup jauh dan sudah pasti harus melewati jalan yang tak mudah, anak-anak kecil ini tetap antusias pergi sekolah. Namun sayang, jarak sekolah yang sangat jauh membuat banyak orang tua tidak mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Orang tua menganggap tingkat sekolah dasar sudah lebih dari cukup. Beberapa juga didasari dengan penyebab klasik, yaitu biaya sekolah yang mahal. Banyak anak berusia remaja yang memilih merantau dan bekerja. Namun sebagian tetap memilih bertahan di dusun ini, entah untuk mengubur cita-citanya, entah pula karena rasa tak ingin berpaling dari tanah yang dipijaknya. Teman bicara, siapa saja atau apa, siapa saja atau apa, jendela
kursi. Menghayati perangai hidup di bumi Girpasang, seketika meluruhkan rasa takut jika hidup adalah tentang ketakutan dan kesepian. Tidak takut meski hidup jauh dari semaraknya cahaya lampu kota, tidak sepi meskipun terpisah dari ramainya peradaban manusia masa kini. Toh hidup yang mereka jalani memancarkan kebahagiaan. Bagi mereka hidup bukan tentang diri sendiri, melainkan tentang kebersamaan. Bersama-sama membersihkan jalan umum ini contohnya. Ataupun berkumpul bermusyawarah, bercanda dalam sebuah acara tirakatan. Inilah gambaran betapa jelasnya seluruh insan Girpasang menjaga tanah pusakanya. Guyup rukun menghimpun kekuatan raga dan jiwa untuk bertahan dari godaan arus zaman. Meja, jendela, kursi. Masuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi, terbesit sebuah tanya mengenai kekhawatiran warga akan hal itu. Namun ternyata secara masif mereka memiliki keyakinan supranatural bahwa mereka pasti akan selamat jika terjadi letusan Merapi. Keyakinan ini ternyata didasari dengan keberadaan sebuah gunung kecil bernama Gunung Ijo yang berada di sisi timur Merapi. Tepat di atas dusun Girpasang, Gunung Ijo inilah yang diyakini sebagai gunung yang lebih tua dari Gunung Merapi. Karenanya, Gunung Merapi tak akan berani melangkahi Gunung Ijo. Gunung Merapi meletus, wong mbokne cilik dilangkahi engko ndak malati ngono lho. Namun meskipun keyakinan itu begitu kuat, warga Girpasang adalah warga yang taat aturan. Tak ingin merepotkan banyak pihak, mereka pun akan turut mengungsi sesuai anjuran pemerintah jika kondisi Merapi sedang dalam tingkat yang membahayakan. Nak biyen kuwi ilmu titen bangsa kidang, menjangan, menyet, simo ngoten niku pun sami mandhap. Tur dusun niku lembu niku sampun sami ting glerok niku ngoten niku. Niku nak riyen, nak di wektu iki saiki kowe wis ana sing nguasani ya kuwi BPTK ing duduk eneng di Ngayu Jakarta. Jane kula pun disukani pangsusan kalipun Eyang, menika Eyang Merapi, menika jane slamet menawi Merapi watuk. Ning kula menika dipaksa kalian pun pemerintah, kedahipun kula ngungsi. Menika teng barak pengungsian, tidak ngrepoti kalian pun pemerintah. Persahabatan warga Girpasang dan Gunung Merapi senantiasa diwujudkan dalam sarasehan warga setiap malam Jumat Legi. Disitulah warga yang masih satu keturunan ini bersama-sama berkumpul dan berdoa dalam tradisi segogolong untuk memohon keselamatan. Segogolong adalah sesaji yang dibawa dari rumah masing-masing warga. Terdiri dari nasi putih yang dibentuk bulat menyerupai bola kecil, serta dicampur dengan tempe goreng dan sayuran. Marai beli jeng sapandhapen sapanipun mungkin tunggal punapa ngasih damel jarangane danyang semua sikijun Girpasang mriki ingkang cikal bakal amung tuamang sareng kang murwang kang damel jalan tata pasang pramelanipun pelujun Rasulullah atman alhamdulillah. Kalimat-kalimat seperti mantra Jawa yang disambung dengan ayat suci Al-Quran menjadi doa yang dinaikkan dalam upacara selamatan ini. Tradisi dari nenek moyang ini dilestarikan hingga sekarang.
Bukare aku. Manusia, alam, peradaban, dan jati diri semua bisa berubah. Tak sama lagi seperti pertama kali ada di hari penciptaan. Zaman yang terus berkembang kian merubah banyak hal. Yang baik menjadi rusak, yang usang dibaharui. Bumi tempat terbaik di antara planet yang lain tengah menyusuri jalan menuju kesudahannya. Manusia yang jaya adalah manusia yang menyadari bahwa merawat kediamannya dengan sebaiknya adalah wujud syukur atas diberinya kesempatan menghuni bumi ini. Manusia tak pernah sendiri. Alam sekitar dan sesamanya adalah kawan terbaik yang telah disandingkan Sang Pencipta sejak dunia dibentuk. Bumi Girpasan adalah kampung halaman yang kecil di antara peradaban yang berkembang. Meskipun jauh dan asing dari kota, namun ada kehidupan yang layak dipuji yang justru mulai memudar di bumi seberang. Pagi hingga malam di Girpasang mengajarkan bahwa hidup sebagai manusia hendaknya menyadari siapa dirinya. Tetap merasa miskin di hadapannya, mengambil dan memberi keuntungan bagi alamnya, seraya berlaku guyup rukun grapyak adalah bumbunya. Iki kula pun kelajeng ngrungkepi bumi dukun Girpasang. Menika kula perjuangaken menika masyarakat iki kaping kalih menika kula mboten remen kaendahan pundi papan utawa pundi panggenan menika kula sekitar kula duduk wonten mriki, lenggah wonten mriki. Dari perjalanan menyusuri kampung halaman ini, memori akan sebuah teori dari Charles Darwin sangat tepat menggambarkan semuanya. The survival of the fittest. Hanya mereka yang mampu menyesuaikan dirilah yang bisa hidup. Pasalnya, mereka bisa hidup dan bertahan secara turun-temurun, tak luluh dari godaan arus zaman. Mereka berjaya dan lestari dalam kekayaan yang bukan diukur dari angka-angka, dalam kebahagiaan yang bukan diukur dari pesta pora, dalam kecintaan akan tumpah darahnya, dusun yang tinggi namun selalu membumi, Girpasang.